Buntut tragedi Kanjuruhan, tegas ini 10 anggota Polri yang dicopot. Dari hasil pelaksanaan ANEF, ya, tim investigasi yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri dan sudah melaporkan kepada Bapak Kapolri. Malam hari ini juga Bapak Kapolri mengambil suatu keputusan yang memutuskan berdasarkan surat telegram nomor ST 2098 Romawi 10 Cap tahun 2022 menonaktifkan sekaligus mengganti. Kemudian sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama, melakukan penonaktifan jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Kita cuma bisa mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita harus ambil ibah pelajaran dari kejadian ini. Sudah semua turun tangan, semua sudah bicara tentang hal ini. Jadi Liga harus bertanggung jawab ini. La Liga di bawah PSSI. Nah, saya minta dengan kejadian ini PSSI menata ulang. Ini loh, kalau mau melakukan pengamanan terhadap pertandingan sepak bola, kalau terjadi sesuatu terhadap supporter, SOP-nya seperti ini. Jadi ini bukan perkara turunnya supporter ke lapangan, bukan. Tapi ini perkara penggunaan gas air mata yang tidak pada tempatnya. Aparat kepolisian dalam tindakannya itu sering diduga tidak terukur gitu. Jadi bukan mengamankan, tapi menghancurkan. Beda loh. Yang mestinya begitu itu TNI. TNI itu berperang, iya. Tapi kalau polisi ini kan sipil yang dipersenjatai, tapi diberi kewenangan, dididik kayaknya seperti TNI gitu, jadi berperang. Mungkin karena rasa fanatisme sehingga ada konflik oknum-oknum tertentu ataupun penggemar tertentu lah yang mengakibatkan itu terjadi seperti itu sih. Sangat setuju sekali. Dan itu soal sanksinya saya sangat setuju gitu loh, karena itu sebaiknya ya tidak ada pertandingan dan memang dia harus mempertanggungjawabkan gitu lah, seperti itu. Polri, nah itu otomatis tanggung jawabnya Kapolda, Kapolres. Nah ini satu bagian kena wilayah Jawa Timur. Nah oleh karena itu Presiden menyampaikan harus diusut tuntas sampai seakar-akarnya, dalam arti demikian. Tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu 1 Oktober yang menelan korban jiwa 125 orang dan 323 orang mengalami luka, buntut pada pencopotan 10 anggota kepolisian, Kapolres Malang dan 9 personil Brimob dicopot. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam jumpa pers di Kabupaten Malang, Jawa Timur Senin mengatakan bahwa keputusan untuk menonaktifkan Kapolres Malang tersebut tertuang dalam surat telegram nomor ST 209810 KIP 2022. Ferli dimutasi sebagai perwira menengah sumber daya manusia Polri. Dedi menjelaskan keputusan untuk menonaktifkan Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat itu setelah dilakukan analisa dan evaluasi dari tim investigasi yang dibentuk Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo. Menurutnya, Ferli digantikan AKBP Putuholis Arya yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Polda Metro Jaya. Ia menambahkan sesuai dengan perintah Kapolri, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta juga menonaktifkan jabatan Komandan Batalion, Komandan Kompi, dan Komandan Petalon Brigade Mobil. Melakukan penonaktifan jabatan Danyon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Diketahui pada Sabtu 1 Oktober, terjadi kericuhan usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dengan skor akhir 2-3 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Kekalahan itu menyebabkan sejumlah supporter turun dan masuk ke dalam area lapangan. Kerusuhan tersebut semakin membesar di mana sejumlah flare dilemparkan termasuk benda-benda lainnya. Petugas keamanan gabungan kepolisian dan TNI berusaha menghalau para supporter tersebut yang pada akhirnya menggunakan gas air mata. Berdasarkan data terakhir tercatat korban meninggal dunia akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur sebanyak 125 orang. Selain itu, dilaporkan sebanyak 323 orang mengalami luka. Tapi justru dibentak idi pengakuan pengunggah. Beredar video berdurasi 16 detik di Twitter yang memperlihatkan seorang supporter Arema masuk ke lapangan dan meminta polisi tak menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton. Lalu anggota polisi tersebut pun meminta agar supporter tersebut untuk memberitahu rekan-rekannya untuk keluar. Ketika polisi yang dimintai supporter itu menjawab dengan tenang, personil polisi yang lain justru membentak dirinya. Hingga hari ini video tersebut telah disukai sebanyak 25.000 kali dan di-retweet oleh 14.000 lebih pengguna Twitter. Selain itu juga telah ditonton sebanyak 609.000 kali.
Tribunnews.com berhasil mewawancarai pengunggah video tersebut yang merupakan rekan dari supporter itu. Pengunggah tersebut berinisial I, 27 tahun, sedangkan supporter yang berada di video itu berinisial Y, 25 tahun. Ketika dikonfirmasi, ternyata I dan Y tidak menonton pertandingan antara Arema FC versus Persibaya bersama-sama. Mereka duduk di tribun yang berbeda, bahkan I tidak mengetahui jika Y menonton pertandingan Arema FC versus Persibaya, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian terkait video itu, I mengaku baru diberitahui oleh Y pada Senin 3 Oktober 2022, yaitu 2 hari setelah tragedi yang menewaskan 125 orang itu. Sementara terkait permintaan Y kepada polisi agar tidak menembakkan gas air mata, M menyebut lantaran rekannya merasa kasihan kepada anak-anak dan perempuan yang terkena efeknya. Namun sesampainya di lapangan dan berbicara secara baik-baik dengan seseorang personil polisi, justru anggota lain membentak Y dan memaksanya untuk keluar. Setelah itu, I mengatakan Y mengalami pemukulan sesaat setelah bertemu polisi seperti yang terekam di video. I menyebut pemukulan kepada Y dilakukan oleh beberapa oknum polisi lain yang bukan polisi yang terekam di dalam video. Imbas dari pemukulan itu, kata I, Y mengalami luka memar di bagian kepala dan punggung. Menurut pengakuan I, polisi masih menembakkan gas air mata di luar Stadion Kanjuruhan. Tembakan tersebut pun, kata I, membuat penonton semakin panik. I mengaku supporter Arema menuntut agar penembak gas air mata dan memberi komando untuk diusut. Seperti diketahui, gas air mata disebut menjadi pemicu supporter Arema panik dan berdesak-desakan untuk keluar hingga berujung sesak nafas dan meninggal dunia. I pun menyesalkan pertandingan yang digelar pada saat malam hari itu atau prime time. Dirinya menyebut keputusan seperti itu juga merugikan supporter. Selain itu, ia juga tidak ingin adanya tangisan keluarga di Indonesia karena sepak bola. Buntut tragedi Kanjuruhan, tegas ini 10 anggota Polri yang dicopot. Tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu 1 Oktober yang menelan korban jiwa 125 orang dan 323 orang mengalami luka. Buntut pada pencopotan 10 anggota kepolisian, Kapolres Malang dan 9 personil BRIMOB dicopot. Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo dalam jumpa pers di Kabupaten Malang, Jawa Timur Senin mengatakan bahwa keputusan untuk menonaktifkan Kapolres Malang tersebut tertuang dalam surat telegram nomor ST 209810 KIP 2022. Feli dimutasi sebagai perwira menengah sumber daya manusia Polri. Deddy menjelaskan keputusan untuk menonaktifkan Kapolres Malang AKBP Ferdi Hidayat itu setelah dilakukan analisa dan evaluasi dari tim investigasi yang dibentuk Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo. Menurutnya, Feli digantikan AKBP Putu Holis Arya yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Polda Metro Jaya. Ia menambahkan sesuai dengan perintah Kapolri, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta juga menonaktifkan jabatan Komandan Batalion, Komandan Kompi, dan Komandan Petalon Brigade Mobil. Melakukan penonaktifan jabatan Dayon, Danki, dan Danton Brimob sebanyak 9 orang. Diketahui pada Sabtu 1 Oktober, terjadi kericuhan usai pertandingan antara Arema FC melawan Persibaya Surabaya dengan skor akhir 2-3 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Kekalahan itu menyebabkan sejumlah supporter turun dan masuk ke dalam area lapangan. Kerusuhan tersebut semakin membesar di mana sejumlah flare dilemparkan termasuk benda-benda lainnya. Petugas keamanan gabungan kepolisian dan TNI berusaha menghalau para supporter tersebut yang pada akhirnya menggunakan gas air mata. Berdasarkan data terakhir, tercatat korban meninggal dunia akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur sebanyak 125 orang. Selain itu, dilaporkan sebanyak 323 orang mengalami luka.